Salam sejahtera pemirsa, berjumpa lagi dalam pembahasan buku Jangan Kita Melupakan Sejarah. Buku ini mengatakan kepada kita tidak perlu takut akan masa depan kecuali kita melupakan jalan yang Tuhan telah tuntun dan ajarnya dalam sejarah masa lalu kita. Ini tulisan dari Nyonya Ellen G. White. Dan juga saat kita melihat ke belakang dan merenung setiap saat, semoga kita terinspirasi untuk mengingat dari mana kita berasal dan menegakkan obor yang dipercayakan kepada kita untuk menerangi jalan bagi orang lain. Jadi ini suatu ajakan bagi kita, suatu ajakan yang begitu mulia sehingga dimanapun kita berada kita boleh menjadi terang. Kita boleh selalu mengingat bagaimana tuntunan Tuhan di masa lalu dan pastinya Tuhan akan menuntun kita di masa sekarang untuk terus bekerja dan melayani Dia. Dan pada saat ini kembali lagi saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya, Hubungan Karunia Roh dengan Alkitab bagian ketiga. Ayatnya terdapat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 19 sampai 21. Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Betapa mudahnya meremehkan siapapun yang mengaku memiliki karunia bernubuat. Bagaimanapun kita memiliki Alkitab. Memang banyak orang gila dan diragukan telah mengaku diri memiliki karunia bernubuat seperti itu sepanjang sejarah. Mengingat fakta-fakta ini, wajar saja untuk meragukan jika bukan meremehkannya. Untungnya ada nasihat Alkitab tentang topik ini. Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Meremehkan mereka yang mengaku memiliki karunia bernubuat bukanlah sikap orang Kristen perjanjian baru. Sebaliknya, kitab suci mengharuskan mereka untuk menguji orang-orang yang mengaku memiliki karunia tersebut. Untungnya, Alkitab tidak hanya memberitahu kita tentang cara untuk mengujinya, tetapi juga memberikan beberapa cara dalam mengujinya. Salah satu caranya muncul dalam khotbah di bukit, di mana Yesus memerintahkan kita untuk waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Di dalam Matius 7 ayat 15 sampai 17. Bila diaplikasikan kepada seseorang yang mengaku memiliki karunia bernubuat, berarti kita perlu mengevaluasi hasil dari prinsip-prinsip yang mereka kemukakan dan apakah kehidupan mereka sendiri mencerminkan kekristenan perjanjian baru. Ujian lain terdapat dalam 1 Yohanes 4. Di situ dikatakan kepada kita untuk ujilah roh-roh itu. Apakah mereka berasal dari Tuhan? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Tuhan. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Tuhan, dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Tuhan. Di dalam ayatnya yang ke-1 sampai 3. Jadi kembali lagi kita diingatkan ya betapa mudahnya kita meremehkan siapapun yang mengaku memiliki karunia bernubuat. Ya, jadi bagaimanapun kita memiliki Alkitab ya untuk kita melihat, untuk kita menguji segala sesuatunya. Ya, jadi di sini dikatakan untungnya ada nasihat Alkitab tentang topik ini. Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Meremehkan mereka yang mengaku memiliki karunia bernubuat bukanlah sikap orang Kristen perjanjian baru. Ya, sebaliknya kitab suci mengharuskan mereka untuk menguji orang-orang yang mengaku memiliki karunia tersebut. Jadi kita perlu menguji segala sesuatunya. Ya, untungnya Alkitab tidak hanya memberitahu kita tentang cara untuk mengujinya, tetapi juga memberikan beberapa cara dalam mengujinya. Salah satu caranya muncul dalam khotbah di bukit, di mana Yesus memerintahkan kita untuk waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Padahal mereka adalah serigala yang buas. Dan juga dikatakan dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ya, dari setiap tingkah laku mereka kita melihat bagaimana kehidupan mereka kesehariannya. Disitulah kita akan mengerti apakah mereka betul-betul mendapatkan karunia itu dari Tuhan. Dikatakan juga setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang
baik. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik juga. Ya, jadi bila diaplikasikan kepada seseorang yang mengaku memiliki karunia bernubuat, berarti kita perlu mengevaluasi hasil dari prinsip-prinsip mereka. Ya, kemukakan dan apakah kehidupan mereka sendiri mencerminkan kekristenan perjanjian baru. Ya, jadi kita perlu menguji segala sesuatunya. Ya, jangan sampai kitalah ya orang itu, tapi bagaimana kita boleh ya betul-betul mempelajari akan kebenaran firman Tuhan itu dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan kita bukan hanya teori, tapi bagaimana kita mempraktekkan segala sesuatunya sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Ya, karena saat ini ya bukan lagi hitam dan putih, tetapi hitam dan abu-abu, benar dan hampir benar. Ya, jangan sampai kita terkecoh. Dikatakan kita harus waspada dengan segala sesuatunya. Itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan. Di sini juga dikatakan kita harus bertanya pada diri sendiri, apa kesaksian orang-orang itu meninggikan Yesus? Ya, pada saat mereka memberikan kesaksian, atau kita atau diri kita sendiri memberikan kesaksian kepada orang-orang, siapa yang kita tinggikan, nama Tuhan atau nama kita? Ya, jangan pernah kita lengah. Biarlah kita terus waspada. Biarlah kita meminta, berdoa kepada Tuhan, memohon akan tuntunannya. Sehingga apapun yang kita sampaikan kepada orang-orang di luar sana, itu boleh menjadi berkat bagi mereka. Mereka boleh merasakan akan kasih Tuhan dalam kehidupan mereka masing-masing. Ya, akan banyak ya kekecewaan yang terjadi. Ya, tetapi dengan terus kita mengandalkan Tuhan, maka kita akan diberikan kesanggupan untuk melewati semuanya. Ya, walaupun kita merasa kita sedih, ya kita merasa bahwa kita tidak sanggup untuk melewati semuanya itu. Tapi bagaimana Tuhan kita, Tuhan yang penuh dengan kuasa itu, akan selalu ya menuntun kita, membimbing kita, supaya kita betul-betul berada di jalan kebenaran itu sampai akhir nanti. Inilah yang harus kita mengerti di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, di dalam Yesaya 8 ayat 20 menyajikan ujian ketiga. Apakah ajaran orang itu sesuai dengan Alkitab? Itu semua merupakan kriteria penting, tetapi yang lebih penting adalah apakah ajaran mereka menuju kepada diri mereka dan perkataan mereka sendiri atau kepada Yesus dan Alkitab. Jemaat Advent mula-mula itu mau tidak mau harus membuka Alkitab mereka saat mereka berusaha menguji pernyataan Ellen Harmon yang disebut juga dengan Ellen White yang muda dan orang-orang lainnya di akhir tahun 1840-an. Dan tidak selalu mudah untuk membuat keputusan. Memang tidak mudah, tetapi bukan itu intinya. Kita memiliki perintah Tuhan, Bapak bantulah saya hari ini untuk bersemangat belajar firman-Mu, sehingga kami dapat menjadi penguji yang lebih baik dalam segala hal rohani. Ya, jadi nasihat firman Tuhan yang begitu indah pada saat ini. Biarlah kita terus datang kepada Tuhan, meminta akan tuntunannya menjadi bagian kita, supaya kita terus bersemangat belajar firman-Nya, sehingga kita dapat menjadi penguji yang lebih baik dalam segala hal rohani. Ya, apapun yang kita lakukan, biarlah kita meminta tuntunan dari Tuhan, sehingga Tuhan akan memberikan kita petunjuk sesuai dengan kehendak-Nya. Ya, pada saat Yesus berada di dunia, ya kita tahu bersama bahwa kehidupannya tidak mudah, tapi Dia mau menjalankan itu semua. Dia mau mati di atas kayu salib untuk Anda dan saya, manusia yang hina dan berdosa ini. Tapi Dia mau menyerahkan nyawanya. Biarlah pada saat kita merasa bahwa kita sudah melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, biarlah kita tidak merasa puas dengan semuanya itu. Biarlah kita terus bertanya kepada Tuhan, apalagi Tuhan yang harus saya lakukan. Ya, walaupun mungkin kita merasa lelah, kita kecapean, ya, tetapi dengan pertolongan Tuhan saja, Dia akan memberikan kita kesanggupan, memberikan kita kekuatan untuk terus mau berjalan di jalan kebenaran itu. Ya, akan banyak ujian, tantangan yang datang, tapi biarlah dengan terus berserah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita kesanggupan. Ya, kalau kita mengingat kembali perjalanan Yesus di atas dunia, ya kalau kita mau menyerah, kita ingat pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Sehingga disitulah kita merasa bahwa kita tidak layak. Disitulah kita merasa bahwa kita butuh Tuhan di dalam kehidupan kita setiap saat dan setiap waktu. Ya, saat kita melihat ke belakang dan merenung setiap saat,
Semoga kita terinspirasi untuk mengingat dari mana kita berasal. Dan selalu kita menegakkan obor kebenaran itu. Sehingga kita terus menerangi akan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ya kalau kita mengingat ya bagaimana Yesus berdoa pada saat Yesus dicobai. Doanya begitu luar biasa. Pada saat Yesus dia berpuasa untuk kita. Ya begitu luar biasanya perjalanan Yesus. Ya dia tidak main-main di dalam menjalankan apa yang Bapaknya perintahkan. Sehingga orang-orang tahu bahwa inilah Mesias itu. Inilah Raja itu yang sudah mau rela datang ke dunia ini. Ya dia tidak mendirikan kerajaannya di dunia, tapi dia mendirikan kerajaannya di surga. Karena dia tahu bahwa inilah saatnya, inilah waktunya supaya kita benar-benar datang kepada Tuhan, menyerahkan kehidupan kita kepadanya, dan dia akan menuntun kita di jalan kebenarannya. Ya kembali lagi, akan banyak hal-hal yang kita lalui bersama dengan Tuhan. Tapi disitulah kita akan merasakan bagaimana damai surga itu menjadi bagian kita. Ya pemirsa, inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Biarlah komitmen demi komitmen yang kita sudah ambil, kita doakan itu. Dan kita serahkan kepada Tuhan. Dan dia akan selalu menuntun kita. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya. Dan Tuhan memberkati.